1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensorimotorik. B. Tahap praoperasional. C. Tahap operasional konkret. D. Tahap operasional konkret. 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah, DSP, maupun tertulis tulisan, sastrawan, penulis skenario drama film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa, linguistik. B. Kecerdasan logika matematika, logik matematika. C. Kecerdasan ruang, spatial. D. Kecerdasan gerak tubuh. 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran. B. Refleksi. C. Latar belakang peserta didik. D. Tes awal, pretest. 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode Criterion Referenced yang bukan merupakan tahap metode Criterion Referenced adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran, target, yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Newman dan Logan, Abin Syamsuddin Mahmud 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yang naik perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforcement. D. Enriched. 9. Kurikulum 2013 proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa.
C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforce, dan memperkaya, enrich, antar mata pelajaran. 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan. STTK dilakukan dengan melibatkan pemangku, stakeholders, untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. 12. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. (13) Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. 14. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. (15) Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest. B. Post-test. C. Autentik. D. Non-autentik. 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat, peer evaluation, oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian, rating scale. B. Rubrik. C. Jurnal. D. Soal tes. 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi. Beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep. B. Menggunakan grafik. C. Melakukan prosedur. D. Pemecahan masalah dan sikap. 19.
Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning. B. Inductive learning. C. Inquiry learning. D. Cooperative learning. 20. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok. B. Diskusi kelompok kecil. C. Pengajaran langsung, direct teaching. D. Belajar cooperative, cooperative learning. 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan, skill C. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran, literasi. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. 22. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen mudah. Selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual, pandangan mata, auditif, pendengaran. B. Visual, pandangan mata, kinestetik, gerak. C. Auditif, pendengaran, kinestetik, gerak. D. Auditif, visual dan kinestetik. 23. Upaya membimbing siswa untuk mengembang keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. 24. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. 25. Kegemaran anak akan dongeng cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan, riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. 26. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. 27. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil, B. Mengikat dan memaksa, C. Sementara dan selamanya, D. Sebenarnya dan sejujurnya. 28. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaiannya A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. 29. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? A. 30, B. 21, C. 27, D. 18. 30.
30. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Penilaian. 31. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca intensif, B. Membaca langsung, C. Membaca deduktif, D. Membaca sekilas. 32. Etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan, B. Keagamaan, sosial dan kerakyatan, C. Kebangsaan, kedaerahan dan kebudayaan, D. Ketuhanan, kerakyatan dan kebangsaan. 33. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran. 34. Manfaat penelitian tindakan kelas (PTK) adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar, 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah, dan 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar, B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, C. Mencakup proses refleksi, D. Menggunakan metodologi terbaru. 35. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, dua penumpang yang masih muda belia tertawa tetapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswa tunarungu sedang asyik berkomunikasi, akan tetapi komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian mereka menggunakan bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi A. Verbal, B. Non-verbal, C. Inverbal, D. Sistematik. 36. Seorang bayi mulai berinteraksi dengan mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak beraturan ketika diperlihatkan sebuah mainan dan diajak bicara. Seorang ibu seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya. Bayi mengangkat-angkat badannya seolah-olah memberi tanda untuk minta digendong. Ketika itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi dan merasakan bahwa dunia ini tempat orang saling berbagi rasa. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal disebut dengan A. Pemerolehan bahasa, B. Pemerolehan isyarat anak, C. Pemecahan bahasa anak, D. Karakteristik anak. 37. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar adalah A. Kapan Bapak berangkat? Tanya Dirman. B. Presiden Jokowi berkunjung ke Blora. C. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. D. Teluk Boni sungguh indah dan mengagumkan. 38. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah atau pola bahasa Indonesia yang sedang berlaku. Penggunaan huruf miring pada kalimat di atas digunakan untuk A. Menulis judul buku, B. Menjelaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata, C. Menuliskan kata nama-nama ilmiah, D. Menuliskan nama majalah. 39. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi A. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, B. Sebagai alat pemersatu bangsa, C. Sebagai alat perhubungan, D. Sebagai lambang identitas nasional. 40. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat perhubungan tingkat nasional, B. Alat pengembangan kebudayaan dan inisiatif nasional, C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan, D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan.
41. Model pembelajaran yang kokoh dengan mata pelajaran matematika adalah A. Model inquiry learning, B. Model discovery learning, C. Model problem based learning, D. Model project based learning. 42. Teman-teman pernah punya pengalaman seperti Fikri enggak? Sewaktu dia bermain di sungai bersama teman-temannya, dia menginjak batu sungai yang licin, akibatnya dia terpeleset dan jatuh deh ke sungai. Wah, asyik ya bermain di sungai. Teman-teman tahu nggak mengapa batu di sungai halus dan licin sedangkan batu-batu di darat banyak yang kasar? Begini penjelasannya, simak ya. Dalam bacaan di atas menggunakan ragam bahasa. A. Resmi, B. Baku, C. Tidak baku, D. Daerah. 43. Penggunaan tanda baca yang benar di bawah ini adalah A. Kita sekarang memerlukan meja kursi dan lemari, B. Kita sekarang memerlukan meja kursi dan lemari, C. Kita sekarang memerlukan meja kursi dan lemari, D. Kita sekarang memerlukan meja kursi dan lemari. 44. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa karena A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat, B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat, C. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar, D. Menyimak sambil menyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. 45. Dalam pembelajaran membaca permulaan ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode kata lembaga, C. Metode sains, D. Metode cerita. 46. Berikut diberikan studi kasus. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan, kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya, dari kata-kata itu kita ceraikan atas suku katanya dan akhirnya atas hurufnya, kemudian huruf itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet, B. Metode suku kata, C. Metode sains, D. Metode cerita. 47. Memilih berbagai metode menulis permulaan. 1. Menulis permulaan. 2. Merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata. 3. Merangkaikan suku kata menjadi kata. 4. Menyusun kata menjadi kalimat. Tahapan di atas adalah teknik menulis permulaan dengan metode A. Metode eja, B. Metode kata lembaga, C. Metode sains, D. Metode global. 48. Merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi. Berikut ada kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi kecuali A. Menulis tentang berbagai topik, B. Menulis pengumuman, C. Menulis pantun, D. Menulis memo. 49. Kegiatan mementaskan lakon atau cerita. Biasanya guru dan siswa mempersiapkan naskah dan skenario perilaku dan perlengkapan kegiatan tersebut mengekspresikan perasaan dan pikiran siswa dalam bentuk bahasa lisan. Hal tersebut termasuk hakikat berbicara jenis A. Bercerita, B. Cerita berantai, C. Bermain peran, D. Dramatisasi. 50. 1. Warna batunya merah menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata. 2. Ayah memiliki batu akik yang sangat-sangat ia sukai. 3. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. 4. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akiknya ini. Urutan kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu adalah A. 1423, B. 1324, C. 2134, D. 2341. 51. Hakikat karya sastra apapun bentuknya tetap sama, yakni A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya,
B. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan waktunya. C. Pengalaman kemanusiaan dalam segala hal. D. Pengalaman kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan. 52. Sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Puisi prosa saja. B. Puisi pantun drama. C. Puisi prosa drama. D. Puisi drama saja. 53. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang. Lirik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi di atas yaitu A. Batang usiaku sudah tinggi. B. Aku telah menjelang ajal. C. Aku lalai di hari pagi. D. Ah, untuk apa ku sesalkan. (54) Pada suatu pagi beberapa anak burung berkumpul di tengah hutan sambil bergurau. Mereka adalah burung merak, burung beo, burung murai batu, burung elang, dan burung gereja. Burung merak, burung beo, burung murai batu, dan burung elang memamerkan diri kepada burung gereja. Burung merak memamerkan bulunya yang indah. Burung beo memamerkan suaranya yang indah. Burung murai batu memamerkan kicauannya yang merdu. Burung elang memamerkan kegagahannya. Burung gereja sedih. Tak ada dalam dirinya yang bisa dibanggakan. Bulunya tidak indah. Suaranya juga tidak merdu. Badannya pun tidak gagah. Lalu, burung gereja pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Ia menceritakan kesedihannya. Ibu burung gereja menghibur anaknya. Suatu hari, burung gereja berjalan-jalan ke hutan. Ia ingin sekali menemui teman-temannya. Tetapi tidak satu pun temannya yang terlihat. Ia lalu berjalan ke tepi hutan. Di tempat Pak Tani, burung gereja melihat burung merak, burung beo, burung murai batu, dan burung elang dalam perangkap Pak Tani. Mereka bercerita hendak dijual ke kota. Burung merak, burung beo, burung murai batu, dan burung elang sedih. Mereka menyesali kesombongannya. Amanat yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah A. Kita tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki. B. Kita tidak boleh memamerkan kekurangan kita. C. Kesabaran dan ketabahan hati akan mendatangkan kebaikan. D. Kita harus membanggakan diri sendiri supaya percaya diri. (55) Perhatikan cuplikan dialog berikut. Bu Guru, Ibu min kalian berdua jujur, kenapa isi tugas kalian bisa sama persis, bahkan titik dan komanya sekalipun? Alien: saya mengerjakan karya tulis itu sendiri, Bu. Chelsea: saya juga mengerjakan karya tulis saya sendiri. Bu Guru, lalu bagaimana dengan ulangan tadi? Mengapa isi dari jawaban ulangan kalian tidak sama dengan isi karya tulis kalian? Bisa menjelaskan ke Ibu? Lama Aline dan Chelsea terdiam. Bu Guru, baiklah kalau kalian tidak mau mengaku, Ibu anggap kalian tidak mengerjakan tugas karya tulis dan tidak mengikuti ulangan tadi. Karakter Bu Guru dalam drama di atas adalah A. Galak, B. Tegas, C. Pemaaf, D. Bijaksana. (56) Berapakah perbedaan KPK dari 126 dan 198? A. 9 dan 1386, B. 18 dan 1386, 1386, C. 18 dan 1368, D. 9 dan 1360. (57) Diketahui fungsif dan fungsif ditentukan dengan rumus X kuadrat ditambah 1 jika A. 10 hitunglah nilai Y yang mungkin. A sama dengan 3 atau A sama dengan min 3. B. A sama dengan min 3 atau A sama dengan 3. C. A sama dengan min 3 atau A sama dengan min 3. D. A sama dengan 3 atau A sama dengan 3. (58) Harga 2 koper dan 5 tas adalah 600.000, sedangkan harga 3 koper dan 2 tas adalah 570.000. Harga sebuah koper dan tas adalah A. 240.000, B. 270.000, C. 330.000, D. 390.000.
59. Jumlah dua buah bilangan sama dengan 20 jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75 maka bilangan-bilangan tersebut adalah A4 dan 16, B5 dan 15, C6 dan 14, D8 dan 12. Nugraha membeli 3 kg jeruk dan 2 kg jambu dan ia harus membayar 16.000 sedangkan Dewi membeli 6 kg mangga dan 1 kg jambu dengan harga 26.000. Berapakah harga 10 kg jeruk dan 5 kg? A. 30.000, B. 32.000, C. 40.000, D. 50.000. 61. Jika besar sudut A adalah 70 derajat maka besar sudut T adalah derajat A 90, B 100, C 110, D 120, A E B D C. 62. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. 2. Mempunyai diagonal yang saling tegak lurus. 3. Mempunyai sudut siku-siku. 4. Mempunyai dua pasang sisi sejajar. 5. Mempunyai sepasang sudut sama besar. Dari sifat-sifat di atas yang merupakan sifat lain layang adalah A1, 2, 3, B1, 3, 4, C1, 3, 5, D1, 2, 5. 63. Hasil pencerminan terhadap garis X dari bangun di bawah ini adalah X, A, B, C, D. 64. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam sedangkan Imam mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km dan mereka berangkat pada pukul 07.00 maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? A. Pukul 8, B. Pukul 8.15, C. Pukul 8.25, D. Pukul 8.30. 6. 5. Data nilai siswa kelas 6 berturut-turut adalah 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Dari data tersebut berapakah mediannya? A. 8, B. 7, 5, C. 7, D. 6, 5. 6. 6. Bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar. Di halte pertama turun 4 orang, di halte kedua naik 2 orang, sampai di pasar ternyata ada 5 orang. Berapa banyak penumpang yang naik pada terminal? A. 17, B. 15, C. 13, D. 11. 67. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 meter persegi. Panjang lapangan tersebut adalah 12 meter. Berapakah kelilingnya? A. 22 m, B. 24 m, C. 42 m, D. 44 m. 68. Suku K4 dan suku K9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 1, 10, dan 150. Suku K30 barisan tersebut adalah A. 308, B. 318, C. 326, D. 344. 71. Menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi geometri. Dari barisan geometri diketahui bahwa U34 dan U9, 2, 5, 6 maka tentukan U12. A. 2048, C. 2047, B. 2049, D. 2046, 7. 72.
2. Menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi pengukuran. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 07.20 sampai dengan pukul 07.50 dengan debit air 10 liter per menit. Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? A. 3000 liter, B. 300 liter, C. 30 liter, D. 30.000 liter. 73. Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi statistika. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 6,50. Ketika nilai satu orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6,70. Nilai siswa yang ditambahkan adalah A. 910, B. 810, C. 7,10, D. 6,10. 74. Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi logika penalaran matematika. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan lingkaran dari pernyataan Jakarta ibu kota RI? A. Jakarta bukan ibu kota RI. B. Jakarta adalah ibu kota RI. C. Benar bahwa Jakarta ibu kota Jakarta. D. Benar bahwa Jakarta bukan ibu kota dari RI. 7. Menentukan alat peraga dalam pembelajaran bilangan. Bu Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 tentang nilai tempat suatu bilangan, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Media yang tepat digunakan Bu Ani dalam pembelajaran tersebut adalah A. Kartu bilangan, B. Blok DNS, C. Loncat kata, D. Papan berpaku. 7. Mengklasifikasikan alat peraga dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Pak Arif ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter. Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah A. Pita garis bilangan mistar tangga garis, B. Blok DNS mistar pita garis bilangan, C. Mistar uang logam blok DNS, D. Tangga garis blok DNS tangga garis. 77. Menentukan alat ukur dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Ketidakpastiannya ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Jika kita menggunakan mistar atau penggaris, maka ketidakpastiannya adalah sama dengan A. 0,05 cm, C. 0,1 cm, B. 0,01 cm, D. 1 cm. 79. Menegaskan fokus utama kajian pembelajaran IPS di SD, diberikan kasus contoh. Hari Selasa saat pelajaran IPS, Pak Sunarto akan memberikan materi pada anak-anak tentang silsilah keluarga. Waktu pelajaran adalah 2 kali 35 menit. Setelah mengutarakan tujuannya yang akan dibahas hari ini, Pak Sunarto mengajukan pertanyaan pada para siswa untuk mengawali pelajaran. Anak-anak, tentunya kalian mempunyai keluarga di rumah kan? Ya Pak, punya. Jawab semua siswa serentak. Coba kalian sebutkan siapa saja yang di rumah kaliannya masuk dalam anggota keluarga. Ada iya, ibu, adik, kakak, kakek, nenek? Jawab para siswa bersahut-sahutan. Kemudian Pak Sunarto menempelkan bagan dan foto silsilah keluarga. Anak-anak mengamati sambil menyimak penjelasan dari Pak Sunarto. Sesekali Pak Sunarto melemparkan pertanyaan kepada siswa, dan pertanyaan dijawab dengan benar. Pak Sunarto mengakhiri penjelasan dengan memberikan pertanyaan pada siswa. Apakah kalian sudah mengerti semua tentang silsilah keluarga yang sudah Bapak jelaskan? Tanya Pak Sunarto. Sudah Pak, jawab anak-anak serentak. Kalau masih ada yang kurang jelas atau bingung, anak-anak boleh bertanya. Tiada kada Pak, jawab anak-anak lagi secara serentak. Pak Sunarto memberikan tugas kepada siswa agar dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Sunarto yakin, pasti nilai anak-anak memuaskan, karena anak-anak berhasil menjawab pertanyaan yang tadi dilemparkan. Tugas yang diberikan juga sama dengan tugas yang dijelaskan Pak Sunarto, hanya saja diganti nama-nama pada bagan silsilah keluarga. Setelah semuanya selesai,
Pekerja dikumpulkan dan setelah dikoreksi ternyata hasilnya mengecewakan. Hampir 60% siswa mendapatkan nilai hasil evaluasinya di bawah rata-rata. Apa kelemahan pembelajarannya dilakukan Pak Sunarto kecuali A. Pemakaian metode pembelajaran terkesan masih bersifat konvensional, ceramah dan penugasan. B. Alat peraga kurang lengkap sehingga membingungkan siswa. C. Penyampaian materi kurang jelas. D. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Membedakan pengertian IPS dan ilmu sosial. Apa perbedaan antara ilmu sosial, IPS, dengan ilmu pengetahuan sosial, IPS? Dilihat dari tujuannya, purposes. A. Ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu pengetahuan sosial mengarah pada penanaman behavior, attitude, skill dan knowledge. B. Ilmu pengetahuan sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu sosial mengarah pada penanaman behavior, attitude, skill dan knowledge. C. Ilmu sosial adalah bersifat disipliner sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing, sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat intens disipliner. D. Ilmu sosial, IPS, diberikan di tingkat perguruan tinggi universitas, sedang ilmu pengetahuan sosial, IPS, diberikan di tingkat sekolah. Mengurutkan ruang lingkup pembelajaran IPSSD. Ruang lingkup pembelajaran IPS yaitu A. Masyarakat, norma budaya waktu. B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. C. Manusia, kerja, nilai dan norma peningkatan kesejahteraan. D. Masyarakat, kerja, perilaku ekonomi dan kesejahteraan waktu. Mengklasifikasikan tujuan IPS dalam pembelajaran IPS. Apa tujuan IPS dalam pembelajaran IPS? A. Menolong siswa untuk mengembangkan bakatnya. B. Membantu siswa dalam menentukan cita-cita yang ingin diraihnya di masa mendatang. C. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi lingkungan masyarakat. D. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan masyarakat pada masa lalu, sekarang dan masa akan datang. 83. Menganalisis nilai kegunaan mempelajari sejarah bagi siswa. Bagi siswa, mempelajari sejarah memiliki beberapa manfaat berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi siswa, yaitu A. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. C. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. D. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. 84. Menurutkan perkembangan sejarah di Indonesia. Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya perjanjian Pembe? A. Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi. B. Ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. C. Indonesia menjadi negara serikat, RIS. D. Irian Barat berintegrasi dengan Indonesia. 85. Menjelaskan hubungan pembelajaran sejarah dengan antropologi, diberikan soal kasus. Antropologi sebagai salah satu dari ilmu sosial memiliki kaitan dan sumbangan kepada ilmu sejarah, begitu juga sebaliknya. Dalam penulisan sejarah, sejarawan tidak jarang menggunakan teori dan konsep antropologi. Berikut konsep antropologi yang sering digunakan sejarawan kecuali A. Enkulturasi. B. Primitif. C. Folklore. D. Prasasti. 86. Menemukan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Eko adalah siswa kelas 5 SD Bumi Pertiwi. Pada suatu hari Pak Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Eko mendapat kelompok dengan Togar, Lucy, Intan dan Ruli. Bagaimana sebaiknya sikap Eko?
A. Eko bersedia satu kelompok dengan Togar karena Togar orang Batak sedangkan di orang Jawa. B. Eko tidak bersedia satu kelompok dengan Lulai karena Lulai bukan teman dekatnya. C. Eko bersedia berkelompok dengan mereka karena mereka semua pandai. D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semua adalah teman. 87. Menggali pengalaman butir-butir Pancasila mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan merupakan pengalaman Pancasila Silake. A1, B2, C3, D5. 88. Mengemukakan suku bangsa yang ada di Indonesia, diberikan kasus salah satu suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ratusan suku bangsa beserta adat dan budayanya masing-masing suku mempunyai keunikan tersendiri yang merupakan kekayaan budaya nasional. Berikut ciri-ciri salah satu suku yang ada di Pulau Jawa. Tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. Tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Larangan menggunakan alat elektronik. Pintu rumah harus menghadap utara selatan. Suku tersebut adalah A. Suku Asma, B. Suku Bugis, C. Suku Baduy, D. Suku Dayak. 89. Membuktikan potensi sumber daya alam di Indonesia, diberikan soal kasus. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya yaitu timah. Daerah yang menghasilkan lebih dari 20 produksi timah putih dunia adalah A. Pulau Bangka, Belitung dan Singga, B. Kepulauan Natuna, C. Pulau Bali, Lombok, Nusa Penida, D. Pulau Kalimantan. 90. Merencanakan penggunaan NIPS dalam pembelajaran NIPS B. Pada pembelajaran NIPS/P dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan? A. Video, B. CD, C. Corel, D. Radio. 91. Mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal A. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan, B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa, C. Sejarah dapat dijadikan sebagai profesi, D. Sejarah dapat mengetahui kejadian masa lampau. 92. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, B. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku, C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis, D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya. 93. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor A. Kuno 15 Tahun 2006, B. Kuno 17 Tahun 2006, C. Kuno 24 Tahun 2009, D. Kuno 38 Tahun 2009. 94. Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan. Sesuai perkembangan zaman, langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya yang ada yaitu A. Mengolah sumber daya yang ada dengan mendatangkan tenaga kerja asing, B. Mengekspor sumber daya yang masih berupa bahan mentah, C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan, D. Mengelola sumber daya yang ada dengan teknologi canggih. 95. Lingkungan di sekitar kita terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan, di mana keduanya memiliki manfaat dan tujuan yang sama, yaitu A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia,
B. Melestarikan lingkungan masyarakat. C. Sebagai sumber pengetahuan dan teknologi. D. Sebagai sumber kekayaan alam. (96) Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik yaitu A. Metamorfosis, B. Fotosintesis, C. Penyerbukan, D. Erosi. (97) Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Di bawah ini adalah contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis yaitu A. Belalang, B. Nyamuk, C. lalat, D. semut. (98) Katak mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembangannya pada fase berudu, bernapas menggunakan A. trachea, B. paru-paru, C. insang, D. kulit. (99) Untuk menjaga kelestarian lingkungan salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan dengan tujuan A. Memperindah susunan kota, B. Menjaga tanah dan mencegah erosi, C. Memperoleh kayu yang berlimpah, D. Meningkatkan pendapatan. 100. Limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering. Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah A. Dibakar habis, B. didaur ulang, C. dikubur di dalam tanah, D. dibiarkan di tempat terbuka. How to make